Amajo Tamali Solo Dodo sama noe buca kawa pupa Jawa Sega kabu rega tara Tamasao pu nage keu Amasiku taina ribu Pu kota koba toni mula caka pu isae Teka pesu lukanua Jo paparoko ne ame Elias Jo Rajo paparisi ne ame linusiku Amajo ne linusiku Sama go lamilapa Gerbang emas gas lapa. Sekarang kita ingin mendengarkan orasi politik dari Bapak Ketua Tim Pemenangan Paket Emas Bapak Paul Nuwapeto. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih untuk ruang dan waktu yang diberikan kepada kami. Yang saya kasih, sungguh saya hormati segenap leluhur masyarakat Kabupaten Nagekeo, terkhusus para pejuang pembentukan Kabupaten Nagekeo yang telah mendahului kita. Bapak bakal calon Bupati dan Ibu Dr. Randus Elias Jo dan Ibu Pak Marcelinus Siku dan Ibu Bapak-bapak Mosalaki dari 7 kecamatan, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir, segenap pimpinan partai politik dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, untuk partai PKB dan partai Hati Nurani Rakyat, dan yang hadir di sini Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi NTT Pak Elias, Ketua DPC dan Sekretaris DPC Partai Hanura Pak Nuspoa dan Pak Berto, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Pak Safar, dan Sekretaris Pak Dorikus, serta segenap pengurus partai, segenap kaum muda, harapan masyarakat Kabupaten Nagekeo, singkatnya Bapak dan Mama, kakak dan adik, saudara dan saudari, semua kita yang mencintai Kabupaten Nagekeo dan yang mencintai paket Gerbang Emas, selamat siang. Selamat siang Bapak Mama. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat, guna menghantar, mendeklarasikan dan menghantar paket Gerbang Emas untuk menjadi calon Bupati, calon Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo periode 2024-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mohon berkat Tuhan restu leluhur agar niat baik kita, cita-cita kita untuk mengusung paket Gerbang Emas Pak Elias dan Pak Marcelinus Siku diberkatinya dan direstui oleh leluhur untuk boleh menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo periode 2024-2029. Banyak yang kemudian kaget ketika tadi saya datang. Banyak yang bertanya-tanya, apakah mungkin Paul Nuwapeto hadir untuk mendukung Pak Elias dan Pak Marcelinus menjadi calon bupati dan calon wakil bupati.
Ada yang menunggu, betulkah Paul Nuwapeto mau mendukung Pak Ilyas dan Pak Linus? Saya mau katakan, yang pertama, untuk saya pribadi, di mana partai saya berada, di situ hati saya berada. Tidak pernah akan bermain setengah-setengah. Pak Linus tidak khawatir. Pak Ilyas, saya menghormati Pak Ilyas seperti orang tua saya sendiri. Dalam perbedaan politik betul, tetapi tidak lebih dari sekedar perbedaan politik. Dan saya tetap menghormati beliau. Ketika saya diundang ke sini pada acara adik saya mau jadi watabis imam, saya datang. Ketika bapak dan mama saya meninggal, Om Ilyas hadir, bahkan tokoh peti. Itu berarti secara budaya, secara sosial, secara kekeluargaan tidak terpecah walaupun ada perbedaan politik. Dan itu saya harus katakan sudah selesai. Sikap saya sebagai politisi, kalau saya bermain habis. Kalau saya tidak bermain, saya tidak bermain. Kalau saya dukung, saya dukung. Kalau saya lawan habis. Tidak pernah saya mau suam-suam kuku. Panas-panas, dingin-dingin. Tapi tidak suam-suam kuku. Dan ada satu hal prinsip yang lain yang membuat saya juga harus menerima apa yang tadi disampaikan oleh baik Pak Ilyas, Pak Marcelinus, dan Pak Dorikus sebagai ketua tim pemenangan Pak Ilyas atau Pak Ilyas dan Linus Gerbang Emas. Tapi saya mau tanya dulu Pak Mama semua, setuju atau tidak? Yang dari PKB? Setuju. Kalian setuju? Bapak Mas setuju kok? Kalau setuju, yang mau saya katakan, persetujuan itu sama juga dengan disposisi batin saya ketika mau mendukung Pak Ilyas dan Pak Marcelinus. Karena ada hal prinsip yang perlu sama-sama kita sadari, sama-sama kita perjuangkan. Bahwa Nagekeo hari ini perlu ada pembenahan-pembenahan. Kalau ada yang merasa bahwa Nagekeo hari ini adalah dalam kondisi baik-baik saja, saya pikir tidak tepat. Perbedaan-perbedaan yang kemarin kemudian hilang karena tekad saya cuma satu. Saya mau lihat kabupaten ini dipimpin oleh orang yang tepat dan mampu untuk bisa membawa kabupaten ini maju lebih cepat. Saya mengenal Pak Ilyas, saya juga mengenal Pak Linus secara baik. Karena itu saya berani mendukung. Saya tidak akan berani memberikan kepercayaan dan dukungan saya kepada orang yang belum terlalu saya kenal atau cuma saya kenal sepintas saja. Terlalu mahal, Bapak Mama. Kita belajar dari pengalaman yang lalu, katanya begitu saya kampanye dulu 2018. Kami orang baru, Om. Saya pergi ke sana, kami orang baru. Jangan kita mengulangi hal yang sama lagi. Dukung orang yang mengenal kita dan kita kenal baik. Karena nanti ketika kita sudah memilih, memberikan kepercayaan, memberikan mandat kepada yang bersangkutan untuk jadi bupati, jadi wakil bupati, kita memberikan kewenangan, memberikan mandat, memberikan kekuasaan untuk bisa membuat kebijakan. Kebijakan itu di tangan orang yang salah bisa menyusahkan kita, tetapi di tangan orang yang tepat mensejahterakan kita. Kita sudah punya pengalaman, Bapak Mama. Kalau kita mau supaya kita bisa keluar dari persoalan-persoalan yang kita semua tahu,
Mari kita bersatu hati, bersatu pikiran, kita memberikan tenaga, memberikan apa yang bisa berikan untuk kesuksesan keberhasilan paket gerbang emas. Saya tentu tidak perlu menguraikan berbagai persoalan yang ada, tetapi satu kata yang harus saya katakan di sini, saya anti feodalisme. Dari saya kuliah, saya pernah mengagumi Soeharto. Tetapi ketika dia sudah mulai keluar dari situ dan mulai menampakkan feodalisme, saya lawan, saya tidak suka. Karena feodalisme merendahkan martabat manusia dan menganggap diri lebih tinggi dari manusia lain. Dan itu harus kita lawan, Bapak Mama. Tidak bisa tidak. Kalau kita punya harga diri, jangan biarkan kita diinjak seperti itu. Cuma ada satu kata, ini momen Islam. Kalau sempat 2024-2029 ini kita biarkan dia berjalan, mungkin kita bilang, saya tidak suka karena Pak Ilyas begini atau Pak Linus begitu, saya tidak suka mungkin keluarganya begini atau begitu. Bapak Mama, lihat di persoalan yang lebih besar. Mari kita satu hati, satu pikiran untuk bisa mengantar kedua pribadi yang kita percaya ini untuk bisa memimpin Nagekeo 2024-2029. Dan mereka berdua ini sangat mengenal Kabupaten Nagekeo, masyarakat Nagekeo. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal gembalanya. Gembala yang baik tidak lari ketika serigala datang menyerang domba-dombanya, tetapi dia tampil paling depan. Dan itu ditunjukkan oleh Pak Ilyas kali ini. Kalau menyaman, tinggal saja di rumah menikmati pensiun. Tetapi kali ini dia tampil lagi. Itu panggilan dari naluri seorang gembala yang baik. Pak Ilyas, ada banyak PR ke depan yang cukup berat, Pak Linus. Tata kelola pemerintahan harus dibenahi secara baik. Good governance itu tidak bisa berhenti hanya di teori saja. Jangan tempatkan orang berdasarkan hubungan darah. Minta maaf Pak Ilyas. Jangan tempatkan orang karena gampang diatur, supaya nanti bisa di-setel untuk begini dan begitu. Rusak ini kabupaten kalau nanti Bapak menempatkan orang seperti itu. Lihat kompetensi, lihat integritas, lihat karakter, taruh dia di situ. 2013-2018 kita pernah buat seperti itu. Bahkan orang yang melawan kita sekalipun dalam masa kampanye, dalam masa pemilu, kita tempatkan dia di eselon 2. Jadi kepala dinas. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada Nagekeo ini harus bisa mengalahkan ego kita, mengalahkan rasa marah kita, dendam kita, kebencian kita kepada orang lain. Pikirkan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Nagekeo. Jangan hanya karena keluarga kemudian tempatkan dari A sampai Z. Semua keluarga kita. Tidak baik Pak Mama. Dan merusak sistem. Pak Ilyas, Pak Linus, segenap pimpinan parpol, Ibu-ibu, Pak Mama, adik saudara saya yang saya kasih, saya hormati. Kondisi kita sudah demikian. Kita bertekad untuk Nagekeo yang lebih baik 2024-2029. Cuma ada satu kata juga yang bisa kita lakukan, yaitu kita bersatu.
bersatu untuk bisa mengantar keberhasilan pemilu di 2024 ini. Bapak Mama setuju tidak, Mama? Jumlah yang ada ini memang banyak, tetapi jumlah yang ada ini kalau tidak dikembangkan menjadi lebih banyak, sulit. Karena itu nanti kita pulanglah sebagai orang yang diutus untuk bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat kita, minimal kepada keluarga kita, bahwa mari kita pilih Pak Ilyas Joe, mari kita pilih Pak Linus. Bahwa mereka ada kekurangan, betul mereka ada kekurangan, tapi kita sudah tahu siapa mereka, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Sekali lagi, jangan salah pilih. Ini momen untuk bisa merubah Kabupaten Nagekeo. Selesai pendaftaran sebentar, kita akan terus bekerja keras. Waktu kita tinggal 3 bulan. September, Oktober, November. Itu berarti selesai ini kita akan melakukan konsolidasi. Bapak Mama, kita mulai melakukan konsolidasi di tingkat keluarga kita, kampung kita, desa kita, kecamatan kita. Dan kita yakin dengan berkat Tuhan dan leluhur, paket Gerbang Emas sukses di pemilu 2024 untuk jadi Bupati Kabupaten Nagekeo periode 2024-2029. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Paul Nuwa yang sudah memberikan orasi politik yang luar biasa. Satu kata apa? Lawan. Itu yang saya ingat.